Berham, Berham. Aduh, di mana anak ini? Saya di sini, Papa, mempersiapkan saat teduh BDKA. Oh, begitu. Yuk, Papa temani. Kita sampai pada hari ke-90 berjudul Dikuduskan untuk Tuhan, di mana orang percaya sebagai anak sulung milik kepunyaan Allah yang dipisahkan untuk melayani Allah. Diambil dari Keluaran pasal 13. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk dikoreksi dan dihiburkan oleh firman-Nya saja. Shalom anak-anak, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan yang ada dalam hidup kami, yang sudah Tuhan berikan secara nyata di dalam perjalanan hidup iman kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah supaya kami dapat benar-benar memperhatikan setiap kebenaran firman itu, dan kami pun boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah perbudakan yang di Mesir, maka Tuhan berfirman kepada Musa dan harus disampaikan kepada orang Israel, yang isinya adalah bahwa setiap anak-anak sulung, baik dari manusia ataupun hewan, harus dikuduskan bagi Tuhan. Mengapa? Karena setiap anak sulung orang Israel maupun dari seluruh hewan peliharaan orang Israel adalah milik daripada Tuhan. Yang kedua, bahwa ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka juga harus makan roti tidak beragi selama 7 hari. Roti tidak beragi ini melambangkan bahwa setiap orang-orang Israel itu yang keluar dari Mesir sudah dibebaskan dari dosa. Yang berikutnya adalah bahwa orang-orang Israel harus beribadah kepada Tuhan, karena memang inilah tujuan daripada Tuhan mengeluarkan orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Bahkan Tuhan melalui Musa juga mengingatkan kepada bangsa Israel sampai ditulis 2 kali di dalam hal ini, yaitu bahwa setiap hukum Tuhan harus diikat pada tangan daripada orang-orang Israel. Harus diletakkan di dahi di tengah-tengah antara kedua matanya dan ditaruh di dalam mulutnya. Nah, bukan berarti kalau di dalam mulut maka tulisan itu dimasukkan ke dalam mulut, bukan. Itu melambangkan bahwa ketika kita berbuat melalui tangan kita, kita berpikir ataupun kita melihat dan kita berbicara, semua harus berdasarkan kebenaran daripada hukum-hukum Tuhan. Ini adalah satu ketetapan yang Tuhan perintahkan untuk orang Israel kerjakan. Dan tentunya suatu saat jikalau anak-anak orang Israel ini bertanya tentang semua hal perintah ini, maka orang tuanya harus menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Anak-anak orang Israel secara turun-temurun nantinya harus tahu bahwa orang-orang Israel dalam zaman itu, kalau boleh dilepaskan dari tanah perbudakan Mesir, karena dilakukan oleh tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana caranya? Yaitu Tuhan berjalan di Mesir pada tengah malam. Jikalau di rumah mereka tidak ada lambang darah domba yang teroles pada kedua tiang pintu dan bagian ambang pintu, maka anak-anak sulung tersebut akan dibunuh oleh Tuhan. Dan bagi Tuhan, setiap rumah orang Israel yang sudah ada lambang darah tersebut, tidak satu pun anak sulung itu mati. Tetapi bagi orang-orang Mesir yang tidak mau mendengarkan daripada perintah itu, maka seluruh anak-anak orang Mesir yang sulung dan juga hewan-hewannya juga, semuanya tidak ada satupun yang tidak mati, semua mati. Nah, inilah yang perlu buat kita ketahui,
bahwa setiap anak sulung yang dipisahkan itu bisa menjadi hal untuk diselamatkan dan untuk dihukum. Buat orang-orang Israel, karena ada lambang darah domba, maka anak-anak sulung itu dipisahkan untuk diselamatkan. Anak-anak orang Mesir dipisahkan untuk mendapatkan hukuman. Apakah itu hanya untuk anak-anak saja? Tidak. Ternyata untuk seluruh orang Mesir yang berstatus sulung, entah itu orang tua kah, juga pasti mati. Nah, anak-anak sekalian, dari cerita ini, maka orang-orang tua ini harus terus menceritakan bahwa Tuhan yang dahsyat itu telah membebaskan orang-orang Israel dari tanah perbudakan Mesir. Bagaimana dengan kita yang saat ini hidup? Tentunya kalian bertanya-tanya, apakah ada kaitannya dengan Paskah yang kita lakukan? Tentunya ada. Bagi orang-orang Israel di dalam zaman itu, darah domba yang dioleskan di kedua tiang dan satu ambang itu melambangkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan kita memperingatinya sebagai hari Jumat Agung. Dan Paskah bagi kita adalah satu hal yang Tuhan kerjakan untuk kita mengalami pesta raya bersama dengan Tuhan. Yaitu kita boleh menikmati satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bagaimana dengan 7 hari untuk makan roti tidak beragi? Bagi bangsa Israel di dalam zaman itu, mereka harus kerjakan. Tetapi bagi kita sudah tidak lagi. Karena kita sudah mengalami satu penebusan oleh Kristus. Kita sudah tiap-tiap hari melalui iman kita. Kita sudah makan juga roti yang tidak beragi itu. Karena Tuhan sudah mengerjakannya melalui kematian dan kebangkitannya. Di dalam Kristus Yesus, bahkan yang sudah menang atas kuasa maut. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah menolong kita untuk dibebaskan dari kuasa dosa. Anak-anak sekalian, perlu kalian ingat bahwa yang dimaksud dengan anak sulung di dalam zaman ini tidak selalu anak sulung di dalam bentuk fisik kelahiran. Karena Alkitab pun telah memberikan contoh kepada kita. Baik itu Yakub, baik itu Yehuda, baik itu Daud. Sekalipun mereka bukan anak sulung, mereka dijadikan anak sulung oleh Tuhan. Dan kita pun hari ini, sekalipun kita bukan anak-anak sulung di dalam urutan kelahiran dalam keluarga kita, tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah anak-anak sulung. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, dia telah dilahirkan oleh Roh Kudus melalui Kristus. Artinya kita secara pribadi satu demi satu adalah anak-anak sulung. Ingat, setiap anak sulung adalah anak-anak yang dipisahkan untuk menerima keselamatan. Anak-anak sulung dipisahkan untuk beribadah kepada Tuhan. Anak-anak sulung dipisahkan untuk melayani Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita yang berdosa dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi anak sulung, boleh beribadah dan boleh melayani Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Bagaimana dengan engkau? Persiapkan dirimu sebagai anak-anak sulung di dalam Kristus untuk boleh melayani Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kami boleh menjadi tahu bahwa setiap kami secara pribadi sudah Tuhan jadikan anak-anak sulung di dalam Yesus Kristus. Tuhan, biarlah sebagai wujud terima kasih kami kepada Tuhan, wujud cinta kasih kami kepada Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan menaruh setiap perkataan Tuhan, menaruh firman Tuhan
di dalam seluruh hidup kami, supaya di dalamnya kami mampu memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar apa artinya roti yang tidak beragi. Ternyata bukan karena tidak punya ragi, tapi melambangkan hidup baru yang bebas dari dosa. Tuhan itu sangat bijaksana, mengajarkan hal yang sulit melalui contoh kehidupan sehari-hari. Besok, Berham ajak teman-teman mengingat kunang-kunang sangat indah. Ada barisan kunang-kunang di malam hari, menerangi kegelapan. Apakah teman-teman pernah melihatnya? Besok kita akan lebih jelas melalui tiang api. Makin asik belajar firman Tuhan, bukan? Jadi, baca dulu dari Keluaran pasal 13 ayat 17-22.